Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Felix Rawan. Kali ini saya ditemani oleh salah satu tokoh anime atau manga Jepang. Mungkin ada yang sudah tahu, dia terkenal dengan salah satu alatnya, yaitu baling-baling bambu. Siapa dia? Tada, Doraemon. Ya, dalam video kali ini saya akan membagikan satu kisah nyata tentang edukasi anak lewat video game. Kami main video game judulnya Doraemon Story of Season. Banyak sekali edukasi yang bisa didapatkan lewat video game ini, baik edukasi akademis dan juga edukasi tentang nilai kehidupan. Loh, anak boleh main video game? Tentu saja boleh, asal jadi begini kisahnya. Waktu itu saya dan anak saya sedang main video game. Saya kasih tunjuk dulu ya video gamenya bagaimana. Video game ini dimulai dengan Nobita menemukan sebuah bibit pohon ajaib. Setelah ditanam, bibit ini tumbuh dan tumbuh sangat pesat menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian, karena suatu hal, 5 sekawan ini, Nobita, Doraemon, Shizuka, Suneo, dan Giant tersedot dan pindah ke dunia atau desa lain. Dalam game ini, Anda memainkan tokoh Nobita yang mempunyai misi utama, yaitu membawa teman-temannya kembali pulang. Untuk mencapai misi utama ini, Nobita harus menjalankan misi-misi kecil. Apa saja? Contohnya, misi menanam tanaman di ladang. Ada juga misi memancing ikan. Ada juga misi menangkap hewan-hewan kecil, misalnya kupu-kupu, semut, kunang-kunang, dan sebagainya. Ada juga misi memelihara hewan, misalnya ayam, sapi, dan domba. Ada juga misi membagikan hadiah ke teman-teman atau penduduk di desa itu. Dan masih banyak misi-misi lainnya. Kemudian saya mencoba untuk menyelipkan edukasi lewat video game ini. Jadi anak sambil main juga sambil belajar. Contohnya, edukasi biologi lewat misi memancing ikan atau menangkap kupu-kupu yang tadi itu. Saya bilang ke dia, kamu pengen tahu ndak? Hewan ini aslinya bagaimana ya? Pengen lihat ndak? Oh iya, pengen. Oke, kalau gitu kamu coba tulis hewan-hewan apa saja yang kamu pengen lihat. Setelah dia nulis, kemudian kami berdua research. Kami buka Google, kami ketik nama hewannya, kemudian muncul info-info. Dari situ kami belajar, oh hewan ini hidupnya kayak gini ya. Oh panjangnya segini. Kemudian tinggalnya biasanya di tempat ini. Lanjut lagi, lewat tempat tinggal ikan ini atau habitatnya, kami buka Google Map dan ketik Amazon River. Disitu muncul Amazon. Oh Amazon di sini. Yuk kita zoom lagi yuk. Jalan-jalan ke sana. Dibuka lagi, zoom. Wah panjang Amazon ya. Kemudian edukasi lainnya itu lewat misi menanam tanaman di ladang. Masih ingat kan? Si Nobita gali-gali tanah, kemudian menanam bibit, terus nanti itu panen. Dari misi ini, anak itu belajar jenis-jenis tanaman apa saja yang cocok pada musim tertentu. Musim panas cocoknya nanam apa,
musim dingin lebih cocok nanam apa. Kemudian juga ada info tentang misalnya ada tanaman yang bisa panen cuma 1 kali, atau ada tanaman yang bisa panennya itu bolak-balik. Contoh jagung. Jagung itu kalau panen bukan cuma sekali. Setelah diambil jagungnya, nanti dia tuh tumbuh lagi, jagung lagi. Yang contoh cuma sekali panen misalnya gubis. Gubis kalau udah diambil udah habis, mesti tanam lagi gubisnya. Nah, kemudian setelah dipanen, itu ada pilihan. Bisa dijual, atau bisa disimpan buat dimasak, atau bisa dikasih ke teman. Amal. Dari sini anak belajar lagi tentang amal. Memberi sesuatu kepada temannya atau orang lain. Kemudian ada edukasi lagi tentang tanggung jawab lewat misi punya ayam. Jadi awalnya anak beli ayam, dimasukin di kandang, terus tiap pagi dia ke kandang, kasih makan ayamnya, kemudian ayamnya dibawa keluar, diajak ngomong supaya senang ayamnya. Misal cuacanya jelek, hujan, itu dia tanggung jawab mesti masukin ayamnya kembali ke kandang supaya tidak sakit. Nah, awalnya tuh si anak ini tidak tahu tentang misi-misi ini. Jadi dia hanya menggali tanah di ladang, ditutup lagi tanahnya, digali lagi, ditutup lagi. Jadi gitu-gitu. Dia bilang bosen, bingung, gak tahu mau ngapain. Saya tanya ke dia, bedanya dulu yang kamu belum tahu misi-misi ini atau tujuan-tujuan ini dibanding sudah tahu, bedanya apa? Oh, beda banget, dia bilang. Dulu tuh bosen, bingung, gak tahu mau ngapain. Sudah tahu misi-misi, tujuan-tujuan, jadi lebih semangat, lebih tahu apa yang dilakukan. Betul. Ini juga sama dengan hidup. Hidup kalau ada tujuannya, kita jadi lebih semangat. Kita tahu apa yang kita lakukan. Oke? Nah, apakah boleh anak main video game? Tentu saja boleh. Anak juga butuh entertainment. Anak butuh senang-senang. Asal tahu waktu. Tugas-tugas penting selesai dulu. Dan gamenya sebaiknya cocok dengan usia anak itu. Ada game yang cocok dimainkan oleh usia dewasa, mungkin 21 tahun ke atas, karena isinya violence, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, pukul-pukulan. Ada game yang cocok untuk usia 15 tahun ke atas, atau ada game juga yang untuk segala usia. Ini hati-hati. Misal ada anak kecil main game dewasa, dia melihat atau melakukan misi-misi yang tidak cocok dengan usianya. Misalnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, dan dia melakukan ini tiap hari. Anda bisa tebak, nanti lama-lama anak ini jadi bagaimana. Jadi hati-hati. Main game boleh, tapi tidak wajib. Misalnya anak Anda main game, cobalah cek game apa yang dia mainkan. Misalnya bagus, coba kasih edukasi lewat game itu. Jadi anak selain main game senang, anak juga menambah ilmu. Oke, baik. Sekian dulu kisah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu ingat, be kind to one another. Sayonara, arigato, bye-bye.